Dengan borgol itu beliau tangkap tinggi-tinggi. Tujuannya apa? Ini sinyal kalau pembunuhan 6 laskar FPI diteruskan, Habib Rizik masuk tahanan. Kalau pembunuhan laskar FPI itu tidak diteruskan, Habib Rizik bebas. Akhirnya Habib Rizik pilih opsi pertama, beliau rela ditahan. Tapi kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI tetap diteruskan. Buzzer-buzzer istana bikin puling, kan itu di TV One disiarkan, ini versi polisi, kronologis versi polisi, ini kronologis versi FPI. Ternyata 96% rakyat Indonesia setuju dengan versi FPI. Yang setuju dengan versi polisi cuma 4%. Nah ini Pak, jadi Hendro berhasil memanfaatkan titik-titik untuk menggunakan pasukan khusus Raja Wali dari BIN untuk membantai rombongan Habib Rizik sekeluarga. Dibaca sendiri aja itu. Bahkan sampai Twitternya putranya Hendro Priyono, yaitu Dias Hendro Priyono, ketika melihat Habib Rizik ketika masuk di Polda Metro Jaya, alhamdulillah masih bisa tersenyum. Habib Rizik sehat-sehat selalu Bapak, semoga baik-baik saja sampai ketemu 2026. Berarti Habib Rizik ini sudah disiapkan untuk dipenjara sampai 2026. Ini di Twitternya keceplosan. Jadi sehingga semakin jelas keterlibatan operasi Delima untuk membantai 6 syuhada ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang organisasinya yang dijadikan sasaran. Bahkan Profesor Din Samsudin memberikan statement, penembakan 6 laskar FPI ini kezaliman yang besar dan nyata. Bahkan Said Didu memberikan statement, sudah berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaanmu? Berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaan? Bahkan sampai mantan Ketua MK Mahkamah Konstitusi, yaitu Dr. Hamdan Julfa, Profesor Dr. Hamdan Julfa, atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum dengan mudah siapapun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa Profesor Din Samsudin sampai beliau memberikan statement di webinar Zoom dengan suara yang terbata-bata karena hampir menangis beliau. Allah sudah menurunkan istidrak di Indonesia. Sampai seperti itu Profesor Din Samsudin. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mahal Pak darahnya seorang muslim itu. Jadi musnahnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Kita hanya bisa berdoa kepada 6 syuhada ini, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, ya kan? Allah terima amal solehnya. Dan mudah-mudahan 6 syuhada ini diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, syuhada, orang yang mati syahid, itu mendapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat pada sab'ina min ahli baiti, pada 70 anggota keluarganya. Ini hadis sahih. Mudah-mudahan beliau mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat pada 70 anggota keluarganya. Sampai akhirnya pimpinan MPR Pak Hidayat Nur Wahid minta pemerintah untuk membentuk TPF, tim pencari fakta independen, untuk mengusut tewasnya 6 laskar FPI.
Tapi presiden menjawab tidak perlu dibentuk TPF. Selesai sudah Pak, ya kan? Sudah dijawab sama presiden, tidak perlu dibentuk tim pencari fakta. Akhirnya tokoh-tokoh dari Komisi 3 DPR RI Pak Muhammad Syafi'i, beliau memberikan statement polisi jangan terbiasa membuat kesimpulan awal sendiri. Kapolda Metro Jaya dan Kapolri harus dicopot apabila terjadi pelanggaran hukum. Jadi ternyata aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM berat. Bahkan beliau memberikan statement negara tidak boleh kalah dari oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Ini bahkan sampai majalah media internasional buat karikatur Pak. Jadi orang Indonesia yang melanggar protokol kesehatan harus dibunuh. Sak dunia ini cuma ada satu di Indonesia. Jadi orang yang melanggar protokol kesehatan seluruh dunia ini cuma satu ada di Indonesia, yang melanggar harus dibunuh, dibantai dulu baru ditembak. Ini sudah dibuat karikatur di media-media internasional seperti ini. Sampai dosennya polisi saja bengok Pak, yaitu Dr. Mulyadi. Beliau dosen ilmu kepolisian dan intelijen, doktor dalam bidang militer dan politik. Beliau mengatakan polisi itu dilatih untuk menembak kaki, bukan kepala dan atau jantung, agar penjahat bisa dibawa ke pengadilan, ya, bukan ke kuburan. Kalau tentara baru diperintah untuk nembak kepala atau jantung, karena TNI itu kan alat pertahanan negara. Nah ini sampai dosennya saja berteriak seperti itu, sehingga akhirnya alasan polisi menahan Habib Rizik Syihab agar tidak melarikan diri, langsung ini DPR RI Komisi 3 Pak Muhammad Syafi'i, ini kebodohan, kejahatan dan penghinaan kepada seorang ulama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Komisi 3 DPR RI membongkar setelah jenazah 6 syuhada itu dimandikan. Semua terbongkar. 19 lubang tembakan itu mengenai 6 laskar FPI. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata sebelum ditembak itu diseksa terlebih dahulu. Ada rata-rata dari 6 syuhada ini dihantam kemaluannya, kemudian dibakar. Bahkan punggungnya banyak yang dibakar sehingga melepuh. Bahkan tembakannya itu tembak dari sini jebol sini, terus ada tembak dari belakang ini jebol ke mata. Rata-rata nembak jarak dekat Pak. Kenapa? Masih ada serbuk misiunya, makanya ada kehitaman itu ketika dimandikan. Dan rata-rata dari 6 jasad ini tembakannya semua ke jantung. Ada yang 2 tembakan, 3, ada yang 4. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini diungkap oleh Najwa Shihab. Jadi bagaimana letak-letak penyiksaan dilakukan. Bahkan investigasi, wartawan investigator juga mengungkap di lapangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai wartawan jurnalis Bu Rahma Sarita, saya bisa mengerti orang yang tidak suka FPI, tapi saya tidak bisa mengerti orang yang membenarkan pembunuhan oleh aparat di luar proses hukum. Ini kan namanya apa? Judicial killing, ya kan? Extrajudicial killing, artinya pembunuhan di luar hukum. Sampai akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buzzer-buzzer istana bikin puling. Kan itu di TV One,
disiarkan ini versi polisi, kronologis versi polisi, ini kronologis versi FPI. Ternyata 96% rakyat Indonesia setuju dengan versi FPI. Yang setuju dengan versi polisi cuma 4%. Berarti rakyat ini percaya pada 6 syuhada yang dibantai secara keji oleh aparat kepolisian, oleh oknum aparat kepolisian. Bukan FPI yang menyerang polisi, tapi Kapolda Metro Jaya menyatakan FPI menyerang polisi. Sampai berubah-berubah itu. FPI menyerang polisi dengan senjata tajam. Habis itu berubah lagi, bukan senjata tajam tapi senjata rakitan. Nah, kalau senjata tajam merebut, kok yang mati kok FPI? Kalau merebut kan yang mati polisi, ya kan? Bingung lagi, pakai senjata rakitan, bingung lagi. Ya Allah, bingung. Jadi fitnah lebih kejam dari Allah ingatkan. Al fitnatu asyaddu minal qatl, kata Allah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan sekarang Pak, yang kita lihat ini fitnah lebih kejam dari pembunuhan, tapi yang lebih kejam lagi dibunuh kemudian di fitnah. Ini lebih kejam lagi. Bahkan sampai HP-nya 6 laskar syuhada itu sekarang difitnah lagi, dibuat namanya fake chat, dirubah, dan nanti akan disampaikan di publik. Ini sudah ada rekayasa, sudah dibunuh, difitnah lagi, lebih kejam ini Pak. Sampai akhirnya majalah Hidayatullah mengutip perkataan Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, saat orang bodoh memegang pena, penjahat memegang senjata, pengkhianat memegang kekuasaan, pendosa menempati mimbar, niscaya sebuah negara akan berubah menjadi hutan rimba yang tidak cocok bagi kehidupan manusia. Ini pas sudah untuk Indonesia ini Pak. Pas untuk Indonesia sekarang. Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tepat jam 12 malam Habib Rizik diputuskan untuk ditahan. Pak, Bu, itu ada 2 opsi disampaikan pada Habib Rizik Syihab. Opsi pertama, kalau pembunuhan 6 laskar FPI diteruskan, Habib Rizik masuk tahanan. Kalau pembunuhan laskar FPI itu tidak diteruskan, Habib Rizik bebas. Akhirnya Habib Rizik pilih opsi pertama. Beliau rela ditahan, tapi kasus pembunuhan terhadap 6 laskar FPI tetap diteruskan. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi Habib Rizik, jadi mereka itu mengikat tangannya itu untuk mempermalukan ulama, untuk memperlakukan Habib Rizik. Tapi beliau cerdas Pak, beliau angkat tinggi-tinggi, dengan borgol itu beliau tangkat tinggi-tinggi. Tujuannya apa? Ini sinyal. Jadi beliau angkat tangan, terikatin tinggi-tinggi untuk mempermalukan orang-orang yang berbuat zalim kepada ulama. Ketoliman dan akan dikalahkan tanpa kekerasan. Allahu Akbar Pak. Begitu Habib Rizik masuk sel, dimasukkan di blok narkoba, para tahanan-tahanan yang bertato itu semuanya salaman, mencium, bahkan ada yang nangis histeris, tidak mau lepas. Akhirnya penjaganya melumpuh semua Pak. Lu bahaya ini, kan kabeh tobat kabeh nih, bahaya. Jadi semuanya penjara petugas penjaranya melumpuh. Allahu Akbar Pak, dapat info. Jadi beliau menyampaikan surat pribadi. Habib Rizik menyerahkan surat pribadi pada keluarganya. Beliau tidak akan pernah makan makanan yang dikirim dari kepolisian. Beliau hanya makan dari kiriman dari keluarga. Masya Allah, sampai tidur pun Pak, itu tahanan-tahanan narkoba yang bertato-tato itu sip-sipan Pak, 2 jaga.
biar Habib Rizik tidur. Supaya apa? Karena apa? Target beliau dibunuh. Habib Rizik akan dibunuh targetnya. Jadi akhirnya tiap simpan ini dua tahanan narkoba itu gantian jaga ketika Habib Rizik tidur. Simpan, Pak. Allahu Akbar. Inilah. Jadi ini pesan Habib Rizik terkait tewasnya 6 anggota FPI. Ya. Jangan berhenti berjuang atas kematian 6 laskar FPI. Peristiwa berdarah yang menewaskan 6 laskar khusus FPI jangan sampai terulang kembali. Hal yang paling gawat yakni adanya rekayasa seolah-olah ke-6 anggota FPI yang tewas menjadi tertuduh dan bukan pelaku, bukan korban. Sering kekerasan fisik ke-6 laskar FPI juga menjadi korban kekerasan verbal, yaitu difitnah, di mana mereka difitnah membawa senjata dan menyerang. Ini yang sekarang ini digerakkan, fitnah. Tapi ya Allah, Pak, Habib Rizik Syihab ini sebenarnya pakar-pakar hukum mengatakan yang berhak menghukum prokes, ya, pelanggaran prokes protokol kesehatan itu Satpol PP, bukan polisi. Dan ketika Satpol PP menghukum Habib Rizik dari kasus pernikahan sampai itu kedatangan dari bandara sampai ke pernikahan sampai maulid itu kan sudah dilaksanakan oleh Habib Rizik, membayar denda 50 juta, selesai sudah. Jadi Pak, dialihkan ke polisi ini bukan pidana tapi ini politik sudah. Itu. Jadi memang Habib Rizik ditarget ini. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ketika rekonstruksi polisi banyak beberapa LSM termasuk Kontras menolak. Ini kan Habib Rizik minta bongkar penembakan 6 laskar FPI, usut tuntas pembantaian 6 laskar FPI. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Hendro Priyono mengingatkan awas radikalisme Habib Rizik. Akhirnya di Twitter dibalas oleh netizen, rakyat ingat kasus HAM Talang Sari Lampung, pembunuhan umat Islam yang sedang sholat subuh dan ratusan umat Islam meninggal karena Hendro Priyono. Majleb itu sudah, Pak, dijawab langsung oleh netizen. Nah, ini 13.000 kota amal ini, Pak, termasuk Surabaya, Malang, dan satunya lagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahap demi tahap Allah bongkar rahasia itu. Ternyata Komnas HAM menemukan bukti ternyata 6 laskar FPI itu diseksa, dibantai di sebuah villa, baru ditembak. Jadi Komnas HAM menemukan sebelum 6 laskar FPI itu ditembak, disiksa dulu di sini, di sebuah villa rumah. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Pak, itu kan Kapolda Metro Jaya ngomong itu ada yang ditembak di dalam mobil. Nah, kalau ada yang ditembak di dalam mobil, berarti mobil Chevrolet itu penuh dengan darah. Nah, kemana mobil Chevrolet ini kok tidak dikembalikan? Ini pertanyaannya, Pak. Kalau 6 itu dibunuh di mobil Chevrolet, berarti darah itu masih nempel. Ini benar-benar sebagai bukti. Ini sampai sekarang di mana mobil Chevrolet itu? Ini, Pak, jadi bingung, Pak. Tambah bingung. Alhamdulillah Komnas HAM berhasil dan lengkap saksi-saksi mata tentang pembunuhan, pembantaian 6 laskar FPI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghentikan kezaliman yang ada di Indonesia ini
dan mudah-mudahan Allah selamatkan kaum muslimin, Allah selamatkan Indonesia, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan hidayah pemimpin-pemimpin elit negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan segera untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negara ini diberikan keberkahan dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.